Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Letzi Alfatin dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jembatan Weston. Yang pertama ada abstrak. Jembatan Weston adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christine pada 1833 dan meningkat pada kemudian dipopulerkan oleh Sir Charles Weston pada tahun 1843. Ini digunakan untuk mengukur suatu yang tidak diketahui hambatan listrik dengan menyeimbangkan dua kali dari rangkaian jembatan. Kata kunci, jembatan Weston, alat ukur, hambatan listrik. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ada yang pertama latar belakang. Jembatan Weston merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christine dan dipopulerkan oleh Sir Charles Weston. Rangkaian pada jembatan Weston dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 A, B, C, D atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Weston digunakan untuk menemukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan ganti pada rangkaian jembatan. Tujuan. Yang pertama ada memahami prinsip jembatan Weston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Weston. Permasalahannya, yang pertama, bagaimana memahami prinsip jembatan Weston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Weston. Bab kedua ada dasar teori. Jembatan Weston adalah suatu konfigurasi rangkaian resistor yang telah banyak digunakan untuk menemukan nilai resistansi yang tidak diketahui pada suatu rangkaian listrik. Rangkaian tersebut disusun oleh 4 resistor yang disusun secara seri paralel dan satu buah sumber tegangan DC bisa berupa baterai. Kemudian dipasang galvanometer atau detektor nol yang digunakan sebagai indikator bahwa rangkaian tersebut dalam keadaan setimbang. Rangkaian ini familiar dari susunan karena terlihat seperti jembatan. Rangkaian ini mampu mengukur perubahan resistansi atau hambatan hingga ketelitian yang sangat kecil. Oleh itu, konfigurasi rangkaian ini sering dijumpai pada alat ukur elektronika. Jembatan Weston pada dasarnya terdiri atas 2 rangkaian pembagi tegangan, dengan masing-masing output dinamai sebagai tegangan A, VA, dan tegangan B, VB, dalam keadaan setimbang, VA sama dengan VB, sehingga tidak ada arus melewati galvanometer. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti pada gambar. Rumus RA sama dengan R1X kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. Yang kedua RB sama dengan R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Yang ketiga RC sama dengan R2 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Yang ketiga RB pangkat 3 sama dengan RB tambah R3. Yang keempat RC pangkat 4 sama dengan RC tambah R4. Selanjutnya yang pertama, apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut. I sama dengan V R total. Keterangan, V sama dengan tegangan yang diberikan pada rangkaian atau volt. I sama dengan kuat arus ampere. R total sama dengan hambatan pengganti. Keterangan R3, R4 sama dengan resistor, R1 sama dengan hambatan standar, R2 sama dengan resistor, G sama dengan galvanometer, E sama dengan catu daya, S sama dengan caklar. Bab 3 metodologi. Flowchart yang pertama, buka file simulasi, lalu buatlah rangkaian seperti pada gambar. Kemudian atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai tambahan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Keempat, atur nilai resistansi R1, R2, R3, R4, R5, dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, perhatikan nilai arus pada ampere. Catat angka yang terbaca pada ampermeter pada tabel perhitungan. Yang keenam, hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan.
Lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, buka file simulasi. Yang kedua, buatlah rangkaian seperti pada gambar. Buatlah rangkaian seperti pada gambar. Yang ketiga, atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Yang keempat, atur nilai resistansi R1, R2, R3, R4, R5. Dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, perhatikan nilai arus pada ampermeter. Catat angka yang terbaca pada ampermeter pada tabel perhitungan. Yang keenam, hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Yang ketujuh, lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Pengolahan data yang pertama R1 995, R2 80, R3 85, R4 70, R5 50, Pi sama dengan 15 kurang 30 tambah 1. Data 2 R1 sama dengan 20, R2 40, R3 50, R4 30, R5 24. Pi sama dengan 15 kurang 30 tambah 1. Bab 4 analisa dan pembahasan. Berikut tabel data 1 Pi 15 0,18, 16 0,20, 17 0,21, 18 0,22, 19 0,23, 20 0,24, 21 0,26. Tabel data 2 15 0,47, 16 0,50, 17 0,53, 18 0,56, 19 0,99, 20 0,62, 21 0,65. Berikut lampiran datanya. Ini perhitungan kuat arus data 1, regresi linear data 2, perhitungan kuat arus data 2. Nah, berikutnya pembahasan. Menentukan tetapan konstanta perlu dilakukan dengan menggunakan data yang ada pada data 1 dan data 2 sesuai. Setelah itu grafik yang harus dibuat dengan tegangan dan kuat arus pada data 1 dan data 2. Dari grafik dapat disimpulkan kuat arus 1 berbanding lurus dengan tegangan V. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai I berbanding lurus dengan nilai V. Yang kedua, nilai 1 saat praktikum sama dengan nilai saat menggunakan metode perhitungan. Yang ketiga, nilai XT tidak sama dengan nilai XA. Yang terakhir, saran. Pada saat melakukan percobaan diperlukan ketelitian agar hasil diperoleh sesuai keinginan. Yang kedua, membaca modul terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Yang ketiga, dapat membantu mahasiswa yang lain saat melakukan praktikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.